yang terhormat kepada Ibu Asisten Kota Depok, Ibu Dina, dan teman-teman Kadis yang ada di depan. Barangkali saya perkenalkan diri saya, nama saya Anis Mulyani. Saya perwakilan dari teman-teman pers, teman-teman wartawan yang ada di Kota Depok. Saya sebagai Ketua Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia DPJ Kota Depok. Saya mau menanyakan, kebetulan karena di sini kalau saya mau menanyakan satu-satu bermasing-masing dinas, saya pikir terlalu panjang kita men-sharing tentang kegiatan-kegiatan yang atau dulu kita biasanya itu kan dapat masing-masing berita-berita itu dari masing-masing dinas-dinas yang istilahnya berita itu naik, kita bisa ajukan rilis dan segala macam. Yang saya pertanyakan di sini Pak, kami dari organisasi pers ini, kami punya naungan kami itu, kami tanyakan ke Spampol kemarin, ke Spampol bilang harus ke Diskominfo. Di sini yang kami mau nanyakan ke Pak Kadis, apakah kami di Depok sudah pernah didata sebagai organisasi atau paguyuban yang ada di Kota Depok sebagai organisasi profesi ini sudah dimasuk di dalam Diskominfo belum? Itu yang pertama. Yang kedua saya menanyakan Pak mengenai anggaran yang kira-kira yang dipersembahkan untuk kami sebagai pilar tempat. Kami adalah motivasi dari pemerintah untuk merealisasikan program-program pemerintah ke depan. Bagaimana perencanaan pemerintah dalam pembangunan Kota Depok? Kira-kira pengaturan mekanisme daripada realisasi anggaran ini seperti apa Pak? Karena jujur teman-teman di lapangan banyak kekecewaan yang terjadi karena kami dari dulu sudah seperti orang-orang yang tidak padahal mau dibilang bahwa kami adalah wartawan, adalah mitra dengan pemerintah. Di sinilah barangkali ada satu masukan buat kami, karena kami adalah 4 pilar, kami bersinergi dengan pemerintah juga. Itu barangkali sedikit masukan dan barangkali ada jawaban yang bisa menjadi acuan buat kami supaya kami sebagai organisasi paguyuban atau organisasi profesi wartawan yang ada di Kota Depok bisa bersinergi dengan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah tugas Diskominfo khusus di bidang informasi dan komunikasi publik ada 6 domain. Yang pertama, diseminasi informasi kegiatan pemerintah melalui media cetak, media luar ruang seperti baliho, reklame, banner, spanduk. Kemudian yang kedua, diseminasi informasi melalui media digital antara lain website, videotron, sosial media, running tag, di mana media sosial merupakan media yang paling interaktif di masa pandemi kemarin ya. Kemudian ketiga, diseminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat atau KIM. Waktu pandemi kemarin itu mati suri, nah nanti akan kita hidupkan kembali. Kemudian melalui sosialisasi internet sehat yang kita lakukan juga. Kemudian yang kelima, pendampingan penyusunan draft informasi publik atau yang ada di perangkat daerah seperti itu dan seterusnya. Nah, terkait dengan kerjasama dengan media, itu adalah bagian daripada tugas Diskominfo, sub tugas bidang informasi dan komunikasi publik. Karena apa? Karena kita juga punya namanya website, punya berita Depok Go ID. Nah, sesuai dengan arah Kemenkominfo, kita mempunyai kewajiban menginformasikan kepada masyarakat terkait masalah kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti itu. Nah, kita punya website, apalagi saat ini yang paling dominan adalah media sosial. Kita punya Facebook, kita punya TikTok, kita punya Instagram, kita punya Twitter. Artinya media-media yang murah itulah yang kita gunakan, di mana sarana Go ID itu kan aplikasi dari pemerintah punya gitu kan, web pemerintah. Jadi sana sarana-sarana itu. Nah, kalau di luar itu kita tidak terlalu besar menganggarkan untuk media cetak, media online yang dikelola oleh swasta atau pers sesuai dengan Undang-Undang Pers ya nomor 40 tahun 99 itu, bahwa ini sifatnya komersil. Artinya mereka bisa berdiri sendiri, jadi bukan hanya tergantung dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti itu. Nah, walaupun demikian, kami di Diskominfo tetap peduli dengan teman-teman media.
Seperti tahun 2022 kemarin, hampir kurang lebih 150 media yang kami dalam arti kerjasama untuk menginformasikan, merilis kegiatan-kegiatan perangkat daerah. Yang kami fokus adalah kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang disosialisasikan oleh teman-teman media, teman-teman pers gitu. Sepanjang di luar itu kami tidak akan dibiayai, seperti itu. Kira-kira gitu Bang Anies. Nah mungkin yang perlu diusulkan, apakah tahun 2019 waktu itu kan kita ada seperti pemali gathering seperti itu. Jadi kita sering diskusi apa sekali sebulan, apa 3 kali sebulan mengenai isu-isu Kota Depok, bagaimana solusinya seperti itu. Nah ini belum ada yang ngusul nih. Kalau teman-teman nggak ada yang ngusul, jangan salahkan kami nanti 2024 nggak ada. Seperti itu. Kalau reklame kita terbatas, dibatasi karena kita punya media sosial sendiri yang disiapi, yang difasilitasi oleh pemerintah. Kami paling bayar 150.000 setahun membayar lisensi kayak Facebook, kemudian Twitter, itu murah bayarnya. Cuma 15.000 setahun cuma bayar lisensi, ya kan? Artinya kalau kami menganggarkan lebih banyak kerjasama dengan media, sedangkan cetak saat ini kita sekarang ada kerjasama dengan media cetak, ada beberapa media cetak tuh nggak dibaca Bang Anies. Orang paling buka handphone karena nggak ada waktu. Orang sekarang sibuk buka handphone, ya. Kalau lihat berita lihat di handphone aja, di Google cari berita apa yang nggak ada di Google, pasti ada. Sekarang nah itu kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu yang saya ingin sampaikan pada teman-teman media, kalau teman-teman media seperti tahun 2019 kita waktu itu ada kegiatan pemali gathering misalnya, bagaimana untuk ke depan, bagaimana ada solusi terkait masalah ada di Depok, solusinya seperti apa, itu ya para media juga. Nah kegiatan-kegiatan usulan-usulan seperti itu yang belum saya dengar nih. Nah waktu sekarang nih kesempatannya teman-teman mengusulkan. Mungkin itu Bang Anies ya, demikian. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan.